rekam dulu. Yes. Terus ini dia, sebentar. Jangan lupa teman-teman, apakah yang sudah tahu ini adalah link tree kita ya. Jadi semuanya ada di situ. Ya, nanti berhubungan sama Instagram, Telegram, nanti kita bisa masuk situ atau ke yang komunitas Indonesia. Ya, tapi kalau untuk hari ini kita akan lihat ke yang slide ini ya, slide tentang ya topik hari ini adalah tentang ada dua ya. Kita melanjutkan lagi si proposal yang part 2, tapi juga nanti akan ada dibuka dulu sama Bro Charbel di sini untuk sekilas intro ke Katalis. Mungkin perlu diingatkan lagi sekali lagi bahwa kalau misalnya ada apa-apa, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau belum jelas atau apapun, ini sifatnya adalah AMA, Ask Me Anything ya. Me and Charbel will answer apapun itu ya. Semoga kita bisa. Tapi kalau belum bisa nanti kita mungkin diskusikan lagi nggak apa-apa ya. Karena itu mungkin ya supaya menghemat waktu sudah 4:30 ini kita akan langsung saja mulai. Bro Charbel, silahkan Bro Charbel. Oke. Eh, Selamat sore teman-teman. Sembari kita menunggu presentasinya loading ya. Mungkin nanti kita akan sekilas mengingatkan lagi apa itu katalis. Kita mengingatkan lagi part satunya, bagaimana mengajukan proposal yang part 1. Selanjutnya nanti bisa dilanjut dengan Bro Andi melanjutkan beberapa detail untuk pembuatan proposal dan ada tips dan triknya juga. Mungkin bisa lanjut next. Kembali kita mengingatkan bahwa kami dari Eastern Catalyst School ini merupakan datang dari support banyak komunitas, dari Project Catalyst, dari Catalyst School yang menyediakan materi-materinya. Kita juga disupport oleh Eastern Town Hall, disediakan waktu dan tempat juga untuk di workshop, mengadakan workshop di hari ini. Kemudian kami juga bagian dari Cardano Indonesia. Dan Eastern Catalyst School sendiri merupakan salah satu platform yang didanai oleh Project Catalyst di Fund 8. Oke, lanjut boleh. Next. Nah, mengingatkan kembali bahwa Eastern Catalyst School sendiri tadi adalah didanai oleh Project Catalyst di Fund 8. Ini adalah kerjasama antara Catalyst School dan Eastern Hemisphere Town Hall. Untuk saat ini, Eastern Catalyst School baru tersedia di komunitas Cardano Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Nah, tujuan kami itu anggota baru yang bergabung dan membantu meningkatkan keterampilan mereka hingga memutuskan untuk terlibat dalam Project Catalyst. Tidak hanya di Project Catalyst, kedepannya kita sudah diberi aba-aba oleh Charles Hoskinson bahwa kita akan menyambut era Voltaire sebentar lagi. Nah, dengan Project Catalyst ini merupakan suatu tata kelola atau governance di Cardano, kita juga akan belajar pelan-pelan bersama-sama. Boleh next. Net service dari Eastern Catalyst School sendiri ada banyak. Kita juga seperti saat ini kita melakukan live session dan workshop. Kita melakukan pelatihan, penjelasan materi-materinya. Kemudian jika teman-teman ada yang berminat, nanti bisa request one-on-one session. Nantinya juga akan di luar workshop ini ya, kita akan janjian kapan. Untuk selanjutnya ada website terkait konten dan pembelajarannya. Jadi teman-teman kalau misal ada yang lebih suka belajar sendiri, eksplor sendiri, itu kedepannya mungkin untuk website dan konten pembelajarannya. Nah, apa saja sih yang akan kami sampaikan materinya? Materinya sendiri ya tentang Project Catalyst. Jadi apa itu Project Catalyst, bagaimana dananya berputar, bagaimana fundingnya, itu kita akan mengenalkan ke teman-teman. Kemudian tidak lain dan tidak bukan karena kita mengajak teman-teman untuk berkontribusi di tata kelola Cardano ini, kita akan menjelaskan terkait peran-peran di Katalis.
nanti saya akan menjelaskan sepintas saja. Boleh, next. Nah, apa sih katalis itu? Ini kalau dari gambar kita bisa lihat ya, ada empat bagian, ada kolaborasi, ada komunitas, ada funding, dan ada Cardano sendiri. Untuk yang pertama ya, katalis itu merupakan lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Nah, kolaborasinya dengan siapa? Kolaborasinya kita dengan komunitas. Nah, katalis sendiri adalah ekosistem yang berdasarkan peran dan aktivitas dari komunitas. Jadi kita bersama-sama ini membangun tata kelola di Cardano, kita membangun sistem juga di Cardano. Kemudian dengan kita berkolaborasi, tentunya ada beberapa proyek yang memerlukan funding atau pendanaan. Nah, di Katalis sendiri, Katalis mendistribusikan dana melalui beberapa putaran, beberapa ronde, mulai dari Fund 2, Fund 3, kemarin itu ada Fund 9, dan siklusnya ini kalau yang lalu-lalu memang siklusnya per 4 bulan, tetapi karena ada perlunya perbaikan itu kita tidak bisa mengharapkan seharusnya bisa berjalan di Oktober November, tetapi dari community manajernya menginformasikan bahwa akan lanjut di Januari. Nah, perlu diingat lagi bahwa katalis itu merupakan eksperimen untuk menyempurnakan ekonominya, tata kelola, komunitas, dan dampak sosial berbasis blockchain. Jadi jangan terlalu berharap tinggi bahwa katalis itu sudah perfect gitu ya. Jadi sudah diingatkan tadi oleh Robert bahwa kita itu things may break gitu ya. Things itu bisa beberapa hal itu bisa ada kegagalan yang nantinya perlu disempurnakan lagi. Nah, ini yang unik, sebelum-sebelumnya dari proyek Katalis itu menggunakan dolar, mata uang dolar untuk total pendanaan yang didistribusikan nanti dalam satu fund, ya, dalam satu ronde. Nah, di fund 10 ini kemarin sejak pertengahan fund 9 itu sudah diinformasikan bahwa kedepannya bukan lagi dolar yang dipakai, tetapi sudah menggunakan AIDA gitu ya, sudah menggunakan koin AIDA sebagai patokan total dana yang akan didistribusikan. Boleh next. Nah, kalau teman-teman penasaran, ini Katalis ini dananya dari siapa? Gitu. Apakah ini sebuah skema Ponzi dunia kripto gitu kan ya? Kan kemarin-kemarin ada berita terkait Sam Bankman-Fried ya. Itu kita tentu dari Katalis sendiri bukan skema-skema atau modus operandi seperti itu. Secara transparan kita mendapatkan dana dari beberapa persen fee transaksi. Jadi ketika teman-teman bertransaksi di blockchain Cardano seperti menggunakan NFT atau token dan lain-lain, fee-nya itu seluruh dunia dikumpulkan, beberapa mayoritas itu akan digunakan sebagai rewards staking kita, staking AIDA, dan sebagian kecil itu diambil untuk reserve atau katalis treasury, ya, treasury-nya katalis gitu ya. Nah, dari situ juga ada reserve-nya yang secara transparan ditampilkan di internet, mungkin teman-teman nanti bisa mencari juga. Lalu nantinya setelah dikumpulkan itu akan dibagikan per fund ya. Jadi tadi ada yang 16 juta dolar, sebelumnya ada 8 juta dolar, nah, nanti ada 16 juta AIDA gitu nanti. Itu kenapa kok ada beberapa fund, ada banyak fund itu agar kita tetap sustain. Jadi tidak hanya 10 fund saja setelah itu tidak ada kabar lagi proyek katalisnya, tapi dengan seperti itu diatur sedemikian rupa supaya proyek katalis ini merupakan suatu ekosistem yang sustain, gitu, berkelanjutan. Boleh next. Nah, selanjutnya kita
ini juga tadi sempat saya singgung beberapa peran di Katalis, mungkin teman-teman bisa tertarik. Di sini ada proposer sebagai individu, ada kelompok yang mengajukan proposal atau proyek-proyek yang akan diajukan di Katalis. Kemudian ada PA dan VPA, ini adalah proposal asesor, jadi teman-teman yang memilih peran ini atau yang berkontribusi dengan menjadi proposal asesor akan menilai sebuah proposal yang diajukan proposer. Nantinya dengan penilaian itu akan digunakan oleh voter untuk memilih proyek-proyek apa yang dinilai akan memiliki dampak yang positif ke komunitas dan ke ekosistem di Cardano juga. Nah, voter ini bisa siapa saja bisa menjadi voter dengan syarat minimal punya 500 EIDA gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum berkontribusi bisa menjadi voter dulu di fund ke depan, minimal kita punya 500 EIDA. Kebetulan harganya masih murah, jadi teman-teman bisa serok dulu ya sekarang gitu. Nah, kemudian ada challenge team. Challenge team ini seperti tim yang mempunyai challenge, nanti akan di-share di fund 10. Jadi challenge ini bertanggung jawab untuk menangani challenge yang ada di Katalis dan menangani juga para proposer. Untuk teman-teman kalau tahu Grow East Asia, Grow Cardano itu challenge team-nya adalah dari Eastern Town Hall. Gitu ya. Kemudian ada DREPS. Nah, DREPS ini merupakan peran baru. Dia akan dia akan diterapkan di Fund 10. Jadi DREPS ini merupakan delegate representatif. Teman-teman yang mungkin mager atau males cari-cari info terkait proposal gitu ya, bisa mendelegasikan EIDA-nya itu ke DREPS ini. Nah, salah satu dari Indonesia, DREPS-nya adalah Bro Andreas Susilo. Kalau nggak salah, Bro Andrew Ponto juga ya? Atau kalau nggak salah, Bro Andrew Ponto dari SPO kawan juga sempat mendaftar menjadi DREPS. Kemudian ada Catalyst Circle juga. Catalyst Circle itu merupakan anggota komunitas yang terpilih untuk mewakili kelompok-kelompok penting di ekosistem Cardano dan berusaha untuk meningkatkan proses di Catalyst. Boleh next. Nah, ini kurang lebih ininya ya, schedule-nya ya, jadwal di Fund 10 kebetulan belum rilis. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa fase. Ini contohnya di Fund 9 ada fase inovasi, ada fase submission itu nanti oleh proposer, ada fase assessment juga, assess QA itu nanti waktunya para PA, para VPA bekerja. Kemudian ada fase governance, ini di mana kita sebagai voter itu bisa memilih. Kemudian ada fase tallying, publishing, dan results ya. Ini dari tim input output-nya. Gitu. Kemudian setelah itu diumumkan semua, ada pembagian rewards. Kurang lebih 4 bulan, kurang lebih. Tapi karena beberapa kejadian, mungkin ada beberapa kasus yang perlu diperbaiki, bisa ada delay gitu ya. Jadi mohon kalau teman-teman yang tertarik bisa memastikan juga jadwalnya apakah ada perubahan atau kurang lebih sama seperti ini. Oke, boleh next. Nah, ini dia Fund 10 yang sudah dipilih, challenge-challenge yang sudah dipilih oleh komunitas. Challenge-nya akan berfokus ke products and development ecosystem. Jadi contohnya ada products and integration, ada DAOs Love Cardano, Atala Prism, SPO Tools and Community Project, itu ada banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman, kalau sepintas saya melihat, membaca-baca challenge-nya, teman-teman kalau dari teman-teman ingin mengajukan proposal yang tidak terlalu spesifik dengan products and development ecosystem, bisa
mengajukannya di challenge SPO Tools and Community Projects. Nanti kita bareng-bareng cari waktu, jika teman-teman ada yang berminat bikin proposal, kita bisa diskusi bersama. Boleh, next. Nah, ini dia. Teman-teman ada yang sudah sempat mencari info, jadi kita Project Catalyst itu akan menggunakan platform IdeaScale. Dengan website resminya itu adalah cardano.ideascale.com ya. Jadi di tempat ini, di website ini, kita bisa melihat proposal-proposal itu diajukan di sana. Selanjutnya ada banyak komunitas juga yang akan memberikan feedback, memberikan ide, dan masukan kepada proposal tersebut. Di sini juga para proposal asesor itu juga melakukan asesmen ya, penilaian proposal. Nah, semua informasi ini tentunya akan selalu rutin dicek oleh tim IoT dan tim Catalyst. Gitu. Boleh, next. Nah, tahapan pemrosesan proposalnya itu seperti apa sih? Tadi kita sudah sekilas melihat ya bahwa di schedule-nya itu ada submission proposal, ada assess QA, kemudian ada governance dan lain-lain. Nah, intinya di sini ada 3 tahap dalam satu fund, bahwa di satu fase itu submission ada ideation process, di mana insight sharing di fund tertentu tersebut disampaikan oleh dari challenge team, juga menyampaikan intinya di challenge itu apa. Kemudian setelah ada insight sharing, teman-teman baru bisa mengajukan proposalnya. Setelah mengajukan proposal, nanti ada beberapa waktu untuk para komunitas yang non-proposer itu bisa memberi masukan, memberikan feedback. Kemudian setelah ada feedback tersebut, kita sendiri jika menjadi proposer tentunya bisa memperbaiki dulu. Ada waktu untuk perbaikan proposal. Kemudian selanjutnya ada penyelesaian proposal juga. Setelah ideation proses itu, lalu dilanjut dengan quality assurance. Intinya adalah memastikan bahwa proposal-proposal yang diajukan di IdeaScale itu sudah sesuai dengan guide-nya proposer. Gitu. Apakah isinya sudah lengkap, apakah isinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di Project Catalyst atau belum. Nah, itu di fase assess QA ini, dari PA itu proposal asesor menilai, kemudian ada tambahan-tambahan. Nah, saat ada penilaian asesmen ini, proposer kalau di Fund 9 itu tidak bisa memperbaiki. Jadi ketika dinilai oleh para PA, ya hanya menerima, kemudian itu sebagai masukan jika belum lolos di fund ini, teman-teman bisa mengajukannya di fund selanjutnya. Nah, bekal yang dari proposal asesor itu bisa dibawa untuk memperbaiki di fund selanjutnya. Nah, kemudian setelah ada penilaian dari proposal asesor, ada penilaian asesmen juga ya di fund 10 ini. Jadi ada red flag seperti flagging gitu ya. Apakah proposal asesor ini asal menilai atau ada yang kosong, ada yang omong kosong, atau ada yang salah menilai gitu ya. Jika ada yang mirip-mirip gitu, dari proposer bisa melakukan flagging. Setelah ada flagging, kemudian di recheck lagi oleh veteran PA. Veteran PA itu nanti akan memberikan bahwa penilaian proposal asesor itu apakah sudah good atau excellent yang membangun, atau perlu di filter out karena dianggap sebagai kurang membangun di Project Catalyst. Nah, setelah itu semuanya dikumpulkan, semuanya akan ditaruh di satu aplikasi, kemudian nanti akan menjadi bekal untuk voting komunitas kita. Kalau di bawah ini ada informasi sedikit bahwa di Fund 10 ini nanti ada beberapa perubahan di tahapan ini ya. Tapi karena dokumennya belum rilis, nanti kita akan sampaikan bersama jika sudah rilis gitu ya. Tapi setahu saya tidak akan jauh beda gitu.
Oke, boleh next. Oke, saya sudah melihat bahwa ada 6 pertanyaan di kolom chat. Apakah banyak yang penasaran ini? Ya, bagus ya kalau misalnya ada pertanyaan, bagus itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Maaf ini, kalau dari layar saya ini nggak kelihatan chatnya, begitu saya share screen itu nggak bisa kelihatan, jadi mungkin bisa dilihat sendiri Bro Charbel tentang pertanyaan-pertanyaannya. Sama juga nanti ya ketika setelah ini, gantian kita nanti tolong dilihat ya pertanyaannya. Oke, ya Apakah ada? jadi ini ada pertanyaan dari Stefani. Jadi kenapa ya kok Fund 10 itu ditunda lama banget? Apakah ada problem atau ada protes dari rakyat karena dari komunitas, bukan rakyat, ini kita bukan negara. Eh, apakah ada protes dari komunitas Cardano terkait beberapa funded project yang tidak tepat? Kalau menurut saya pribadi, kalau dari resminya, ya informasi itu bahwa ada perbaikan di Project Catalyst Fund 10. Perbaikannya apa? Kami belum tahu karena yang memperbaiki dari tim Project Catalyst ya. Apakah ada guidance-nya yang perlu diperbaiki? Apakah ada tahapan-tahapan yang perlu ditambahkan? Itu nanti kita akan bisa melihat setelah dirilis dokumen. Tapi menurut saya pribadi, kenapa kok ditunda? Karena kebetulan di November kemarin kita berbarengan dengan Cardano Summit yang ya, sebelumnya Cardano Summit itu hanya virtual. Nah, di Cardano Summit 2022 ini sangat besar ya, kita tahu semua semua negara hampir mengadakan, terlebih juga ada di Switzerland, itu setahu saya cukup besar di sana Cardano Summit-nya. Mungkin ada pembagian tugas dan akhirnya oke, ditunda aja. Kalau menurut saya. Selanjutnya ini ada dari Bro Andrew ya, tadi menanyakan terkait kategori di Fund 10 tadi sudah disampaikan, ada di slide sebelumnya. Kemudian ya ini ada kurang lebih ada 10 kalau nggak salahnya. Ada 11 challenge dan menurut saya teman-teman kalau memiliki project bisa memasukkan di bagian community projects dan SPO tools. Mungkin dari Bro Andrew dari SPO kawan ada tools-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Stefani ya. Apakah dapat reward kalau ikut challenge? Nah, sebenarnya kalau ikut challenge tentunya kita kalau kita ikut challenge, tentunya kita harus mengajukan proposal. Nah, apakah susah? Mungkin bisa tanya ke Bro Ivan ya tadi, yang sudah pernah mengajukan proposal di satu challenge dan sudah lolos gitu. Apakah ada yang kesusahan? Ini kemudian ada si Stefani lagi, kenapa kok ada di Reps? Apakah para di Reps ini dinilai lebih mengenal dan kredibel? Jadi di Reps itu sepemahaman saya diadakan karena tingkat eh, ting, tingkat komunitas yang ikut voting, yang mendaftar ikut voting itu banyak. Tetapi saat voting itu yang melakukan hanya sedikit. Jadi dengan adanya di Reps itu bisa nih EIDA-nya yang sebenarnya bisa untuk voting bisa dititipkan ke Direps, beberapa Direps yang dan tentunya seleksi untuk menjadi Direps juga sudah dipertimbangkan oleh tim. Nih, kemudian ada Rugurga, informasi mengenai jet yang akan di-launch di Januari nanti. Apakah nanti di Fund 10 akan menggunakan funding menggunakan jet atau dalam bentuk bisa jadi jet, bisa jadi USDA ya. Dari Emurgo kan sudah menginformasikan bahwa Januari juga akan mengeluarkan stablecoin gitu ya. Kita masih belum tahu,
karena dokumennya pun belum rilis sampai sekarang. Kemudian nih ada dari Bro Abel Ebel. Bang, berapa sih kapasitas suara yang bisa ditampung untuk satu T-Reps atau unlimited? Apakah di sini Bro Andres udah datang? Belum ya? Kalau nggak salah sih ada batasannya. Jadi eh, beberapa totalnya itu ada beberapa yang persen yang bisa berlaku gitu. Jadi di, dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada satu T-Reps yang mengendalikan sebagai will untuk voting gitu dari mungkin nanti akan di-share juga di dokumennya di Labs. Kalau nggak salah sudah ada pembatasan suaranya juga. Kemudian ada Bro Takdir, apakah pre-katalis akan ada terus dan ada masanya akan berhenti? Sepanjang ada treasury-nya, sepanjang ada uh, reserve-nya tadi, setahu saya pasti akan selalu ada gitu. Karena intinya adalah Project Catalyst ini hadir untuk mendistribusikan pendanaan untuk proyek-proyek yang ingin membangun platformnya atau proyeknya di Cardano. Nah, saya harap kedepannya juga selalu ada. Mungkin nanti akan di-share juga saya di grup komunitas Cardano Indonesia ya. Kalau nggak salah itu ada chart yang menginformasikan bahwa treasury sekarang itu sudah ada berapa, ada grafiknya. Kemudian ada pertanyaan dari OneGate, funding nanti konsepnya bagaimana? Sudah ada menyelesaikan USD atau ada penjelasan lanjut? Tadi sudah diinformasikan bahwa di Fund 10 nanti menggunakan total AIDA ya, jadi bukan total USD. Briefing kemarin saya sempat mau bikin bikin proposal. Jadi kita yang membuat budget sendiri ya. Jadi budget yang kita buat dari dalam dolar, lalu kita akan memperkirakan bahwa harganya di sekian, harga AIDA di sekian dolar. Nanti baru kita mengajukan. Nah, ini yang masih pertanyaan bahwa belum ada dokumennya di Fund 10 yang menggunakan total AIDA, total 16 juta AIDA itu, bagaimana cara mengajukan pendanaannya itu belum ada dokumennya. Itu ini kok banyak banget sih. Bertanya banyak banget ini. Kemudian ada Bro Valdrian. Project Catalyst Fund 10 startnya kapan? Bisanya proposal dibuat berapa lama? Startnya sudah diumumkan bahwa akan start di Q1 sekitar kuartal 1 2023. Kapannya itu juga kami belum pasti ya, tapi ya kami harap Januari sudah bisa dibuka lagi Fund 10-nya. Nah ini kemudian kalau JET dan USDA sudah listing, apakah pasti CEX juga segera melisting stablecoin? Belum tentu sih. Kalau stablecoin kan jadi stablecoin belum tentu akan dilisting oleh CEX ya. Karena stablecoin itu sendiri pasti menggunakan digunakan di beberapa ekosistem. Jadi kita bisa lihat sendiri stablecoin-nya Tron gitu, USDT apakah di listing belum tentu. Itu akan jadi pertimbangan para CEX lagi. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pendanaan dalam bentuk JET atau USDA gitu ya, mungkin teman-teman tetap harus switch dulu ke AIDA, kemudian melakukan withdrawal ke rupiahnya di CEX. Menurut saya ya. Ada lanjutan pertanyaan kenapa? Karena kalau tidak melalui CEX, bagaimana convert ke fiatnya? Nah itu kita mendapatkannya dalam bentuk USD nih. Nah kalau begitu ya setahu saya mendapatkan dalam bentuk USD, cara nyairinya dibuat convert dulu,
kirim ke teks kita, kemudian withdraw sebagai rupiah. Gitu sih. Kemudian yang terakhir ada dari Stefani menanyakan terkait kalau sudah ada jet, apakah masih perlu USDA gitu. Apakah memang umum satu ekosistem punya beberapa stablecoin? Umum. Di blockchain sebelah itu setahu saya Ethereum punya DAI. DAI itu sama seperti jet di algoritmik stablecoin. Nah, kalau USDA itu mungkin back one on one ya seperti USDT atau USDC gitu sih. Umum kalau ada lebih dari stablecoin. Sudah cukup banyak pertanyaan yang saya jawab. Saya sungguh berbusa sekali ini, butuh minum. Mungkin bisa kita lanjutkan materinya setelah ini. Oke, baik kalau begitu terima kasih Bro Charbel ya. Terima kasih semua Siap, pertanyaannya. Banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak banyak. antusiasme ya kalau saya lihat Iya. di situ. Ya, untuk kita juga itu sesuatu yang ya menarik juga, menarik karena biasanya adalah kalau kita ngomong tentang antara funding ke funding lain, biasanya itu nggak jauh ya, nggak jauh. Di awal-awal itu malah justru ya langsung-langsungan Ya, atau betul. mungkin pertama adalah dikasih jarak adalah 1 minggu untuk cooldown-nya. Terus habis itu terakhir-terakhir itu adalah dikasih 2 minggu ya karena kalau kita lihat adalah ya partisipasinya semakin banyak ya. Nah itu dia. Jadi tolong tetap ini kan tetap diikuti ya. Pada dasarnya adalah ini kalau tadi ada yang bertanya tentang bahwa apakah ini akan terus ada ya karena ini adalah bagian dari sustainability-nya si Cardano ya hanya si Cardano yang punya itu si Cardano mau tetap menjadi relevan bagi semua para ya kalau bisa dibilang membernya ya para komunitasnya para orang-orang yang pegang si Cardano ya karena itu ya kenapa kok dibuat si Project Catalyst ini ya karena tentang sustainability. Sustainability itu ngomong tentang bahwa dia tetap relevan, tetap ya istilahnya teknologi misalnya ini dibuat di tahun 2017 ya apa gimana di tahun 2027 ketika 10 tahun ke depan bagaimana 20 tahun ke depan 40 50 ya 100 tahun ya bagaimana dia tetap relevan ya kalau nggak relevan artinya teknologinya itu saja ya otomatis nanti pastilah akan bisa digantikan dengan yang lain dan kemungkinan besar akan ditinggalkan ya karena itulah kenapa muncul ya atau dimunculkan si sustainability itu pikirannya adalah ke situ supaya bagaimana caranya supaya tetap keep up to date lah kalau bisa dibilang. Caranya gimana? Ya caranya adalah mendengarkan dari komunitas. Itulah kenapa kok dibikin kayak proposal, terus habis itu nanti akan ada juga yang proposal itu yang menilai dari komunitas juga, dan juga nanti yang ngevote dari komunitas juga, ya kan? Itu kan semuanya revolving tentang ide bahwa bagaimana sih kita si Cardano ini tetap bisa relevan. Artinya ya satu hal yang paling penting adalah mendengarkan kan. Mendengarkan dari orang-orang apa yang dimau ya karena ini adalah komunitas yang decentralized maka semua orang juga punya suara. Itu dia ya. Jadi walaupun ada nanti suara itu nanti bisa diwakilkan, itu pada akhirnya atau sebenarnya tujuannya adalah ya supaya lebih maksimal. Kalau kita lihat bahwa akan ada banyak orang yang punya kalau tadi ya misalnya untuk voting itu, jadi voter itu adalah harus minimal 500 EDA, ya syaratnya seperti itu, ya bisa berganti, nanti bisa naik, bisa turun, tapi pada dasarnya ada banyak orang yang punya itu, tapi ya kalau dilihat kok tidak ikutan dalam votingnya. Artinya apa yang terjadi ketika voting-voting di fund-fund sebelumnya itu, pada dasarnya adalah sesuatu yang mungkin belum merepresentasikan 100% dari komunitas Cardano, padahal mereka punya hak itu. Itulah kenapa kok ditunjukkan si B-Reps itu, supaya ya kalau misalnya mereka nggak tahu tentang Project Catalyst, atau setelah Project Catalyst tahu pun ada banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau kemarin ya dalam 2 fund ke belakang itu sekitar 1000-an proposal. Ya, 1000-an proposal yang harus dinilai, yang harus istilahnya bisa di voting nanti ujung-ujungnya. Nah, bagi kita, ya khususnya yang awam, yang tidak setiap saat itu mengikuti Cardano, gimana? Apakah 1000-1000 itu kita bisa kenal? Atau kita bisa tahu kira-kira yang mana yang bagus ya? Nah, memang dibantu oleh ya seperti kami ya yang di komunitas Cardano Indonesia, di Eastern Town Hall, kita coba menyaring kira-kira yang menarik untuk kita yang mana. Ya, kita akan berikan suggestion di situ. Tapi itu nanti juga akan dibantu. Misalnya suggestion ya suggestion. Belum tentu orang akan bisa memberikan suaranya.
belum tentu orang ya bisa memberikan, tapi belum tentu dia akan memberikan ya. Karena mungkin ya nggak tahulah bahwa harus install voting app, nggak tahulah bahwa harus milih ini dan itu, bahwa harus pilih yes atau no, segala macam seperti itu. Nah, itulah dimunculkan si DREPS istilahnya ya. Misalnya kita di sini ya kenal dengan siapa? Misalnya Bruce Charbel. Bruce Charbel mengikuti perkembangannya di Cardano, di Project Catalyst, tahu proyek-proyek mana yang menarik, tahu proyek-proyek mana yang seharusnya bakal membantu si Cardano. Ya. Maka ya udah, karena kita kenal Charbel, ya, maka kita titipkan suara kita. Ya. Sedikit koreksi tadi yang dititipkan bukan EDA-nya, ya, jadi tidak ada hubungannya dengan bahwa Yes. oh kita harus mentransfer EDA kita ke orang lain, termasuk ke DREPS ini, ya, itu tidak terjadi ya di dalam Cardano, tidak terjadi seperti itu. Ya. Nanti kalau misalnya kita nge-voting, kita jadi apapun ya, termasuk voting power kita, atau misalnya ya hal yang lain yang di luar Project Catalyst tentang staking, itu EDA kita itu tetap di kendali kita, ya. Itu kelebihannya si Cardano. Kita tidak perlu ngelokkan kemana suatu ya. Kita tidak perlu menitipkan, kita tidak perlu memberikan kepada orang lain supaya itu proses itu bisa berjalan. Ya. Jadi teman-teman yang ada di sini itu perlu diingat nanti ya ujungnya nanti akan sama seperti itu juga. Apakah itu staking, apakah itu voting, apakah itu nanti berhubungan sama DREPS, tapi semua itu adalah lebih ke arah ya powernya yang dibutuhkan. Bahwa power itu dihitung dari jumlah EDA yang kita pegang, yang di wallet kita, itu memang benar. Tapi nanti modelnya adalah nanti diambil datanya saja. Berapa? Ya. Maka istilahnya adalah snapshot ya, istilahnya dipotret ya pada suatu saat tertentu, nanti begitu akan masuk voting phase, itu akan dipotret, baru itulah yang akan dipakai perhitungan kita. Ya. Perhitungan berapa kuat sih, kalau kita ngasih vote yes, maka dia nambah berapa suara. Kalau vote no, berapa suara, itu diambil dari snapshot itu. Ya. Jadi teman-teman, ya, seperti itu ya modelnya, jangan takut kalau misalnya nanti berhubungan sama voting, staking, dan segala macam. Ya. Tentang DREPS ini adalah sesuatu yang baru, nanti kita juga perlu cari tahu lebih banyak yang resminya itu belum ada. Ingat bahwa ini adalah suatu eksperimen tadi yang dibilang sama Bruce Charbel, sama Robert juga ya. Project Catalyst ada eksperimen, tapi nanti akan ujung-ujungnya untuk membentuk sesuatu yang nanti kita bilang dalam sisi governance-nya. Ya, ini yang akan dipakai ya. Artinya tentang DREPS tadi adalah tentang sebenarnya itu adalah konsep liquid demokrasi yang dikenalkan di Cardano. Bahwa pada dasarnya ya liquid aja ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa langsung, ya anggapannya kita punya pemilu ya di Indonesia, itu setiap orang harus datang, ya harus datang, harus bawa identitasnya, harus nyoblos ya pilihannya sendiri, maka di DREPS lebih liquid. Lebih liquid adalah bahwa ya udah dititipkan, itu bisa. Nanti akan bedanya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang menarik yang baru ya, rencananya akan diimplementasikan di Fund 10 ya. Jadi tadi pertanyaan tentang bahwa Fund 10 ini kok lama sekali ya. Ya benar kata Bu Syabel mungkin ya bahwa satu hal adalah seharusnya akan dimulai di 2 November kemarin, tapi ternyata ada banyak hal ya, akan ada banyak perubahan, akan ada banyak yang konsep baru dikenalkan. Dari sisi mekanisme yang tadi disebutkan sama Bu Syarbel ya, dari penulis proposal, terus nanti di-assess, habis itu nanti akan ada second assessment sama VPA, baru nanti akan ada voting, itu nanti akan sedikit berubah ya. Perubahannya seperti apa? Kira-kira yang kita tahu adalah nanti setelah nanti proposal dibuat, di-assess sama CPA, ya, nanti ada kesempatan untuk ya istilahnya semacam naik banding lah ya, bahwa proposal atau proposer yang proposalnya itu sudah di-assess itu akan bisa mengajukan pendapatnya ya, bahwa loh kok kamu gini, misalnya dia di-assess oleh asesor nomor 1001 misalnya ya, nanti dia akan bisa bilang bahwa oh kok kamu menilainya seperti ini, kan ini sudah ada begini dan begitu ya, jadi nanti akan bisa diperbaiki dari sisi proposal asesornya, PA-nya. Nah itu yang kita sudah dengar ya, walaupun belum ada kepastian ya. Kepastian itu nanti akan dituliskan dalam dokumen, setelah itu muncul akan disiarkan juga, akan disebarkan, maka dari situlah ya kita akan tahu lebih pasti, nah, termasuk timeline dan segala macam ya. Jadi tolong bersabar, apa yang akan kita sampaikan sampai nanti di akhir Januari itu adalah apa yang sudah terjadi selama ini sampai yang ke PAN 9 ya.
Nah, itu dia. Jadi teman-teman, kalau kita bisa lihat, ya sekali lagi mohon bantuannya Bro Charbel dan mungkin Bro Yan juga ya. Tolong dimonitor di bagian chat, karena kalau saya maksimalkan seperti ini, share screen-nya, Siap. itu tidak kelihatan. Ya. Kalau memang perlu ada yang segera dijawab, tolong saya di-cut, atau nanti kalau ketika sudah waktunya ya Q&A. Tolong juga nanti ya seperti biasa kita akan ada berikan reward ya untuk attention-nya, untuk perhatiannya, untuk antusiasmenya ya. Luar biasa kan, kita antusiasme aja kita bisa dapatkan reward. Tapi kira-kira itulah ya di dunia desentralisasi yang sering terjadi seperti itu ya. Bahwa kita melakukan sesuatu ya, nanti kita akan dapat reward-nya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita akan dapat reward-nya. Ya. Dan nanti akan ada ekonomi berputar dari situ. Kita dapatkan reward, ya kita bisa gunakan, dan kita bisa ya terus berputar seperti itu. Kita gunakan untuk membayar, kita gunakan untuk membeli, atau kita hadiahkan, atau kita berikan reward ya ke orang yang lain. Itu kan hadiah juga. Ya. Nah, harapannya seperti itu ya. Tadi ada pertanyaan tentang reward ya, bahwa proposer ya kalau nggak salah dari si Stefani tadi, apakah proposer dapat reward? Sedikit beda, karena proposer itu pada dasarnya dia bisa dapatkan sesuatu yang besar. Dengan cara apa? Dengan cara dia punya ide untuk diberikan funding. Dia dapatnya dalam bentuk itu. Apakah nanti ketika dia memberikan proposal ya nanti kemungkinannya itu adalah dia nanti dapatkan si funding itu. Kalau tidak dapat, ya seperti apa? Ya dia tidak dapat apa-apa. Tapi memang itu tujuan utamanya si proposer. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Berarti rugi dong kalau misalnya saya cuma jadi proposer, ya. Proposer, terus habis itu saya nggak dapat apa-apa nanti kalau misalnya ini berjalan, fund 10 ini berjalan, saya jadi proposer, proposal saya nggak tembus, rugi dong. Ya nggak apa-apa. Ketika ya kalau tadi kan ada macam-macam ya, ada proposer, ada PA, VPA, ada voter ya, ada challenge team, ada macam-macam di rep segala macam. Pada dasarnya tidak ada pembatasan yang strict seperti oh kamu ambil satu role sebagai proposer, kamu tidak bisa menjadi yang lain. Ya. Jadi sekaligus menjadi proposer bisa juga jadi PA, jadi VPA ya. Itu contohnya Bro Charbel kemarin sudah nyoba ya, sekaligus jadi PA, jadi VPA ya. Yang masih kurang adalah menjadi proposer ya, Bro Charbel ya. Moga-moga Fund 10 udah bisa ya. Fund 10 nanti akan mengajukan proposal. Mantap ya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi istilahnya jadi kita bisa lihat bahwa apapun yang kita kerjakan itu nanti bisa dapat funding, dapat reward ya. Tapi untuk proposer, khususnya proposer nanti akan lebih ke arah bahwa oh ya dia akan mengerjakan sesuatu, dia butuh dana, nanti dana rewardnya itu ya berupa ya funding ya kalau bisa dibilang. Cuma ya untuk menjaga kalau misalnya ini adalah sesuatu yang ya sambil kita mengajukan proposal, tapi kita juga ingin berperan aktif. Nah, itulah yang kita bisa dapatkan dari PA, VPA, voter. Ya, voter kan kemarin ketika teman-teman semua ya akhirnya voting itu kan ada kan dapat ya di akhir. Mungkin tidak besar, tapi ya itulah ya. Hanya dengan voting saja, tidak kekurangan apa-apa. Ya paling ketika kita mendaftar ya jadi voter, kita paling keluar sedikit ya. Berapa itu kemarin 0,17 atau berapa lah ya seperti itu. Tapi ya rewardnya jauh lebih besar. Nah itu dia teman-teman yang perlu tahu ya. Ya silakan lagi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macam, silakan di kolom chat. Nanti akan dibantu sama Bro Charbel atau Bro Yan juga. Nanti tolong dibantu juga untuk dapatkan 5 pertanyaan terbaik. Nanti kita akan umumkan untuk mendapatkan rewardnya ya. Jadi ya biar rame juga ya istilahnya perhatian kalian, atensi kalian, dan juga antusiasme kalian itu kita juga hargai ya dari sisi Eastern Town Hall ya dari Eastern Catholic School. Ya. Oke, ya kalau begitu kita akan lanjutkan yang babak kedua. Babak kedua ya itu adalah kita lanjutkan yang dari sebelumnya ya tadi di bulan Oktober itu adalah tentang ini ya membuat dan mengajukan proposal. Pada dasarnya ada proposal itu adalah ya gimana caranya kalau kita punya sesuatu, kita punya ide ya. Terus ya tadi ya, misalnya kita lihat ya, kita sudah kenal komunitas Cardano. Ya. Kita lihat, kita ada di situ, kita merasa bagaimana, ya. Terus kita ya udah ya, kalau misalnya ada aplikasinya atau apapun yang sudah ada di situ, mungkin kita bisa pakai juga. Kita bisa lihat bahwa apa sih ya, kira-kira aplikasi A, B ada,
tapi kayaknya perlu ditambah lagi dengan sesuatu yang lain. Atau misalnya ada komunitas ini, komunitas itu, kok yang komunitas yang lain lagi saya perlu ada nih untuk membantu saya untuk mengerti lebih banyak ya. Atau ya mungkin saya udah lebih tahu lebih banyak, mungkin di kampus kita ya, di tempat kerja kita atau di lingkungan kita sudah ya mungkin kita ya yang paling tahu tentang Cardano, ya kita bisa bikin komunitas lain, kita bikin acara ya supaya Cardano juga dikenal sama orang-orang lain ya. Kenapa seperti itu? Ya, pada dasarnya si Cardano, public blockchain, itu kekuatannya adalah di komunitas. Semakin banyak peserta, semakin banyak nanti yang menggunakan si Cardano, semakin banyak nanti ya kalau berhubungan sama transaction fee dan segala macam tadi yang sudah dijelaskan sama Bro Charbel, yang nanti akan pergi sebagian ke SPO, pergi sebagian ke si treasury, ya itulah ya, nanti akan terbangun ekonominya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman kalau misalnya ada ya ide-ide apapun itu ya nanti ya tergantung sebenarnya dengan 10 tadi ya yang mana ya tadi kalau dijelaskan sama Bro Charbel itu ada kategori-kategori itu pada dasarnya kategori-kategori inilah ini yang disebut challenges ya. Fund 10 approved challenges artinya challenge ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 challenges ini itu adalah kategorinya. Nah, kategorinya ada berhubungan dengan product integration, ada tentang DAO, tentang si Atala Prism, tentang identity ya, tentang development infrastructure, dan segala macam yang lain. Ya, termasuk yang di sini yang menarik adalah ini sesuatu yang baru, startups and onboarding for students. Jadi yang dicari adalah supaya orang-orang yang masih belajar, masih mahasiswa, supaya tahu Cardano, ya, terus mereka membuat sesuatu di situ ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu yang bisa ya mungkin kalau kita nggak terlalu kenal dengan teknisnya, bikin produk, memprogram, atau tentang SPO, ya building, develop building kayak gitu, ya udah kita bisa masuk ke arah sini ya, ke arah onboardingnya. Ya. Onboarding untuk siapa? Untuk student, untuk ya teman-teman yang masih bersekolah, ya yang masih menimba ilmu, itu bisa dikenalkan si Cardano. Ya. Lebih jauhnya, lebih detailnya itu nanti akan dijelaskan juga ya akan muncul tadi kalau kita lihat di IdeaScale ya di cardano.ideascale.com ya tapi ya itu masih kita tunggu tapi ya paling nggak sudah ada gambaran ya kira-kira teman-teman itu bisa mengajukan proposal apa ya. Kenapa sih kok penting banget proposal tadi katanya kalau misalnya kita mengajukan proposal ya bisa jadi kalau proposal kita itu nggak tembus saya nggak tembus mungkin karena kurang baik atau sudah baik tapi kurang marketing jadi kurang dapat dukungan karena kan nanti modelnya adalah voting ya voting itu ya harus dikenal dulu harus nanti banyak yang tertarik banyak yang mendukung ya kan bisa jadi proyeknya bagus tapi nggak tembus bisa jadi ya nah, berarti kalau gitu buang-buang tenaga dong buang-buang buang-buang waktu dan segala macam nggak dapat apa-apa ya. Memang di satu sisi itu di sisi yang lain bahwa sambil kita ya menunggu si proposal itu tembus ya sambil berusaha menembuskan itu mendapatkan funding maka kita bisa nyambi sambil yang lain ya tetap mendapatkan sesuatu dengan PA, PPA, voter ya segala macam seperti itu ya itu bisa tapi yang perlu diingat adalah ketika kita ngomong tentang funding ya itu ibaratnya kita mendatangkan dana yang jumlahnya ya terserah kita ya bisa kecil bisa besar bisa sangat besar yang jelas itu adalah suatu dana dari dunia global, karena si public blockchain Cardano itu berlakunya adalah global kan. Maka ketika ada dana masuk ke Indonesia, ya, harapannya adalah ke Indonesia. Ya, Indonesia itu kalau dapat dana ya udah kan ada ekonomi juga nanti bisa berkembang di situ ya. Dari situ kita bisa danai, kita bisa mungkin memperkerjakan teman-teman kita, orang-orang yang punya kompetensi ya. Dari situ kita bisa bikin ya bikin suatu gerakan, tapi gerakan itu ya kita udah nggak pikir lagi tentang pendanaannya. Ya. Jadi itu seharusnya yang jadi pikiran kita. Ya. Kita sudah berhasil dengan program-program kita di Eastern Fund Hall, di Cardano Indonesia, ya, bahwa kita menarik supaya orang ya, jadi proposal asesor, veteran proposal asesor, dan juga voter, ya, tapi ya yang agen proposal, ya proposalnya ini masih kurang banyak. Ya. Kemarin kita targetnya 10 ya di Fund 9 masih belum tercapai, tapi harapannya ya nanti akan ada banyak ide-ide baru kita bisa masuk di Fund 10 itu minimal lah ya. Semoga kita bisa tembus nih angka 10 dulu ya. Ya terus berkembang ya.
Yaitu ya harapan kita ya khususnya dari yang di Indonesia ya komunitas Karlin Indonesia siap membantu dan juga yang tergabung di Eastern Town Hall ya. Karena Eastern Town Hall itu lingkupnya bukan Indonesia saja tapi negara-negara yang di bagian atau belahan bumi bagian timur ya. Jadi gampangannya adalah negara-negara Asia lah ya. Jadi itulah ya yang kita targetkan. Nah, makanya yuk teman-teman yang ada hadir di sini yang sudah dapat pengetahuan ini nanti bisa tolong ditularkan ke yang lain-lain ya. Karena ya berhubungan sama ini tadi ada funding, ada pendanaan, ada pekerjaan yang bisa didanai ya, itu juga bisa membangunkan dari sisi kita juga di Indonesia ya akan ada terbangun lapangan pekerjaan dan lain-lain ya. Nah itu dia ya. Artinya nanti begitu sudah masuk funding seperti itu dalam jumlah yang besar atau mungkin teman-teman juga dapat dalam bentuk reward sebagai PA, VPA, voter dan segala macam ya itu ya harapannya juga adalah itu ya setidaknya akan kita simpan dulu sampai nanti akan ada snapshot tadi untuk voting ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bantu proyek-proyek dari Indonesia supaya bisa tembus ya. Bisa tembus otomatis mereka dapat funding. Semakin banyak lagi uang mengalir atau pendanaan mengalir ke Indonesia. Ya. Jadi semoga teman-teman bisa dapatkan semangat yang sama ya. Artinya sebenarnya kita berjuang untuk Indonesia kan, untuk masukkan lebih banyak lagi ke Indonesia. Dampaknya itu bisa kita kendalikan sendiri. Kita nggak misalnya dikendalikan bahwa oh di Indonesia nanti akan dibagi proyek A, B, C gitu. Tapi justru kita yang bisa mengajukan sendiri proyeknya seperti apa. Ya. Nah itu seperti itulah makanya ini menarik ketika kita ngomong tentang bikin proposal gimana supaya bisa tembus ya. Inilah yang kita harusnya perhatikan di sesi yang kemarin dan juga di sesi hari ini. Sesi hari ini adalah tambahan ya bahwa atau lanjutan bahwa kemarin kita sudah ngomongin tentang ya banyak ya tentang idea scale, gimana kita masuk ke dalam idea scale, apa yang bisa dikerjakan di sana. Salah satunya adalah submit proposal. Jadi kalau kita sudah punya ide, nanti kita submitnya di sini. Di ID Scale itu ada satu platform di mana kita semua bisa berkumpul. Semua komunitas Cardano. Ya, semua bisa masuk ke sini, ya, bisa sumbangkan idenya, bisa komentar, bisa bertanya, bisa menjawab. Ya, itulah yang terjadi di sini. Jadi ini adalah satu platform yang penting karena ya kalau kita mau jadi proposer nanti akan masuknya ke sini dulu. Nah, kita sudah tahu bahwa nanti kita ketika mau submit suatu ide, proposal tertentu, kita pastikan masuk ke dalam satu, ya di sini disebutnya campaign, tapi yang tadi ya kita sebut sebagai challenge, ya, challenge, tantangan, atau sebenarnya itu adalah kategori. F9 di situ adalah Fund 9, ini adalah nama kategorinya. Tadi ada kategori tentang building atau develop atau apa, ya ini nanti ya kita lihat aja nanti tinggal dicek di situ baru ketemu jumlahnya berapa ini totalnya ya yang bisa diperbutkan di situ ya yang bisa didapatkan di situ ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ya karena nanti kan ada banyak di satu challenge ini nanti akan ada banyak sekali yang akan memasukkan proposalnya maka nanti akan ada best practice-nya ya kalau bisa dibilang best practice-nya adalah bahwa ya kita ya kalau misalnya dana tersedia itu adalah 250.000 US dollar ya kita nggak masukkan 100%-nya ya kita nggak masukkan sebuah ide yang nilainya adalah 250.000 US dollar tapi ya best practice-nya adalah di 10-15% itu kira-kira masih masuk akal ya. Kalau masih ingat kemarin juga ketika nanti ya diurutkan ya, misalnya kita sudah masuk ya dan dapat voting, nanti diurutkan ya paling banyak voting siapa, nilainya berapa. Nanti akan diurutkan dari atas ke bawah ya. Kalaupun nanti kita ada di bawah ya, maka kita akan sedikit lebih aman ketika dananya itu ya setelah kurang ya mungkin kita bisa masuk ya. Nah, seperti itu. Walaupun ya bisa saja kita coba, tapi ya namanya kita juga berkompetisi dengan orang-orang lain seluruh dunia, ya kita coba cari best practice-nya ya itu akan lebih masuk akal. Itu dia, baru nanti kita juga akan masukkan ya title-nya seperti apa, deskripsinya seperti apa, dan seterusnya ada di si ini ya, si apa namanya, si ID scale. Nanti ketika kita ngomong tentang ya tadi yang seterusnya inilah ya komponen-komponen yang ada di sebuah proposal yang harus ada. Harus ada kenapa? Karena nanti sudah ada formnya ya. Ada field ini, field itu ya.
nanti akan ada berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Ya, secara garis besar nanti seperti ini. Yang harus ada adalah problem statement-nya. Artinya kalau kita ngomong tentang proposal, kita mau mengajarkan sesuatu, ya kita harus tahu dulu, ya apa sih? Ya, pada dasarnya kan kita mau proposal itu mau mengerjakan sesuatu. Sesuatu itu jangan kita mengerjakan sesuatu karena kita iseng, tapi sesuatu itu adalah bentuk dari solusi. Solusi, ya. Solusi, jawaban. Jawaban untuk sebuah apa? Sebuah problem. Ya. Jadi ya kita harus pastikan dulu problem statement-nya seperti apa, ya, baru nanti solusinya seperti apa. Ya. Jadi kira-kira nanti seperti itu. Ya. Nah, problem statement ini nanti yang paling atas biasanya. Nanti kita buat semenarik mungkin, sehingga ya pada dasarnya ya, walaupun dengan ada batasan biasanya, ya, yang kemarin-kemarin adalah 140 kata, ya, dalam bahasa Inggris ya pastinya, nanti akan kita pastikan bahwa kita sudah mengeluarkan problem statement itu dan itu menarik dan orang langsung ngerti, oh problemnya apa sih? Oh problemnya adalah misalnya kalau di Indonesia orang-orang pakainya bahasa Indonesia agak malu-malu ya, malu-malu kucing pakai bahasa Inggris. Ya udah, kalau ada dokumen atau apapun yang dalam bahasa Inggris, yuk kita translate, misalnya seperti itu. Karena apa? Solution statement-nya adalah ya kita menyediakan hal-hal yang berhubungan sama Cardano di dalam bahasa lokal Indonesia. Misalnya seperti itu, ya. Maka kita juga bisa bikin problem statement juga sama, ya, yang mengarah ke solution ini. Nanti kita akan lihat bahwa, oh, apa yang terjadi di situ ya di Indonesia? Di Indonesia ada banyak orang, ya, mereka belum tahu Cardano, ya, tapi mereka akan bisa ya dengan populasinya di Indonesia ada 250 juta, itu adalah populasi yang cukup menarik di dunia. Ya. Artinya kalau banyak orang di Indonesia itu ada di Cardano, maka semakin kuatlah juga Cardano. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena itu mereka ya, karena mereka agak kesulitan dalam bahasa, kita harus bantu dari sisi bahasanya. Ya, itu suatu problem statement. Ya, nanti akan berhubungan juga solution, ya, problem sama solution nanti akan jadi seperti itu. Terus juga nanti berhubungan relevant experience. Nah, relevant experience itu juga penting bahwa dari si timnya, ya, kalau misalnya kita punya mau mengerjakan sesuatu, kita juga harus punya timnya. Ya. Karena akan lebih enak atau misalnya ya tergantung sebenarnya solusinya seperti apa. Tapi kalau solusinya adalah sesuatu yang besar, kalau cuma dikerjakan satu orang ya jadi tanda tanya. Emang bisa? Kira-kira itu nanti ya, relevant experience ya. Nanti akan berhubungan sama yang di bagian details ini ya. Karena details ini nanti akan ada berhubungan dengan tiga. Ada impact, visibility, auditability. Biasanya dibagi dalam tiga itu ya. Dari awal sampai terakhir yang fund 9 itu adalah tentang impact, visibility, sama auditability. Kita berpikir bahwa kalau misalnya ini adalah sebuah project katalis ini untuk Cardano, untuk mengembangkan lagi si blockchain Cardano, maka ya kita harus lihat dari impact-nya, dampaknya. Kalau misalnya dikerjakan project ini dikerjakan, dampaknya apa sih? Dampaknya cukup besar nggak sih? Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Ini yang kita sudah bahas di yang sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya di YouTube kalau masih mau lihat. Tapi pada dasarnya adalah ya, kalau misalnya tadi ya, kalau kita ngomong ya problem statement, solution statement, ya kan, kita berpikir bahwa ya gimana caranya supaya impact-nya itu jadi menarik untuk komunitas Cardano. Kalau kita ngomong tentang komunitas yang tadi ya, bahwa kita mau memberikan gimana caranya supaya orang-orang Indonesia itu terbantu dari segi bahasa. Mungkin itu menarik, mungkin impact-nya besar untuk Indonesia. Untuk orang-orang Indonesia akan menjadi suatu impact yang sangat luar biasa. Tapi kita pikirkan bahwa Project Catalyst itu adalah seluruh dunia. Maka kita pikirkan juga apakah itu cukup menarik untuk seluruh dunia. Ya. Maka dari itu, ya, kita nanti akan bisa tambahkan hal-hal seperti tadi di problem statement. Bahwa ini adalah untuk komunitas yang sangat besar, saya seperti ya, 250 juta orang di Indonesia. Ya. Jadi sesuatu yang seperti itu ya, seperti ya semacam bumbu-bumbu tapi ya, adalah untuk meng-highlight bahwa ini loh, project ini, saya punya ide ini, proposal ini adalah nanti impact-nya besar. Ya. Nanti akan seperti hal seperti itu ya. Nah, nanti akan dihubungkan dengan visibility-nya, apakah nanti masuk akal atau enggak. Visibility, seperti visibility studies ya, bahwa kita mau mengerjakan sesuatu, akan kita lihat dulu, bisa enggak ya? Oke enggak ya? Mampu enggak ya? Cukup nggak uangnya? Misalnya hal-hal seperti itu. Ya, jadi itu juga nanti dipertimbangkan
Makanya ya ini berhubungan sama relevant experience. Ketika ada suatu proyek kecil dikerjakan banyak orang, ya kok aneh ya, kok nggak visible ya, kok terlalu banyak orang yang mengerjakannya, saya kayak gitu. Atau proyek kecil dananya gede banget, ya. Proyek kecil dia mau bikin apa ya, misalnya mau bikin translate sebuah buku misalnya, tapi yang diminta adalah $1 juta. Nah, kok kayaknya nggak masuk akal ya. Terus yang mengerjakan 100 orang, nah, kenapa harus seperti itu? Dikerjakan dalam waktu 6 bulan, kok panjang banget. Ya. Jadi harus cocok juga ya nanti di visibility. Ya. Relevant experience salah satunya adalah timnya. Ya. Ketika kita ngomong tentang bahwa suatu project, ya, project itu nanti berhubungan sama misalnya bikin tools ya untuk SPO. Dan maka nanti ya pastinya kita juga butuh orang yang berhubungan sama membuat tools, membuat software. Ya. Jadi nanti harus ada developernya, harus ada ya apalagi ya yang berhubungan sama itu harus muncul. Dan ya ditujukan juga mungkin developer ya, tapi developer ya, dulunya dia adalah developer apa ya, mungkin developer ketika kita ngomong tentang development ya kita ngomong tentang bahwa misalnya nih mau bikin website ya, tapi kalau yang dimasukkan itu developernya atau programmernya adalah programmer dari misalnya apa ya, programmer C yang dimasukkan, padahal nggak nyambung. Ketika kita butuhkan HTML, CSS, JavaScript segala macam, ya kita butuh front end developer misalnya. Jadi harus dipaskan supaya nanti visibility-nya nilainya pun juga bagus. Terus satu lagi adalah nanti tentang auditability. Auditability itu nanti kita akan bicara tentang bahwa itu bisa diaudit, bisa dicek. Dicek apanya? Dicek ya pada dasarnya ada berhubungan sama ya semua ya. Kalau kita ngomong tentang bahwa kita dapat funding, kita diberikan. Yang memberi siapa? Yang memberi itu adalah si komunitas. Cardano, ya, melalui Project Catalyst, melalui treasury-nya, uangnya itu didapatkan dari treasury-nya si Cardano. Ya. Maka ya kita harus punya tanggung jawab. Ya. Ibaratnya kalau kita ya misalnya kita panggil tukang untuk mengerjakan sesuatu, bikin rumah di tanah kita, ya, maka kita juga harus bisa melihat, oh bagaimana perkembangannya, oh apakah ini sudah sesuai dengan jadwalnya, oh apakah nanti akan lewat dari budgetnya, ya. Maka harus ada caranya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya bisa dicek ya perkembangannya dari hari ke hari, ya supaya ya kelihatan nggak apakah nyampe ke tujuan atau enggak, ya itu nanti berhubungan sama auditability, ya. Nah itu dia ya kalau kita ngomong tentang si proposal. Kita kemarin sudah lihat sebenarnya di bagian pertama itu ada problem statement, solution statement, relevant experience sampai ke impact. Yang belum kita lihat adalah bagian yang dua terakhir ini, visibility sama auditability. Kalau kita ngomong tentang visibility, apa namanya, yang tadi itu kan sudah ada semua ya problem statement. Nanti modelnya adalah kayak gini nih. Ya. Pastinya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman masih belum bisa berbahasa Inggris ya, lancar menuliskan seperti ini dan bagus, nggak apa-apa. Nanti bisa kita bantu juga ya. Atau nanti bantuannya adalah dengan software-software seperti Google Translate, nanti ada lagi apa itu Grammarly, atau mungkin ada yang lain-lain lagi. Tapi nggak apa-apa karena kita ya sama-sama lah ya kita mau bikin proyek-proyek untuk Indonesia, yuk ya. Nanti akan disediakan juga waktu untuk kalau misalnya ya di sini tentunya karena ide bisa berbeda-beda ya. Terus habis itu mungkin dari sini masih belum jelas atau apapun itu ya perlu kita diskusi lebih lanjut. Nanti bisa juga ya booking waktu ya dari teman-teman di ECS ini. Nanti ada Bro Syarbel, Bro Dani, ada Bro Andreas, Bro Yan atau saya sendiri kita bisa ya pasang waktu khusus lah ya. Terus sekitar mungkin 1 jam bisa di booking untuk ya kita ngobrolin nih, kita ngobrol lebih jelas lagi ya dengan tim yang lebih kecil, ya bukan yang besar seperti ini. Ya. Mungkin 2-3 orang bisa ya. Tapi ya untuk membicarakan hal-hal seperti ini ya tentang oh saya udah buat nih, saya buat kayak gini ya seperti ini, apakah sudah cukup, bagus atau enggak ya. Nanti kita bisa tektokan supaya dapatkan sesuatu yang paling maksimal lah. Jadi nanti ya akan kita coba susun dulu peraturan seperti apa supaya kita nanti rilis ya. Mungkin let's say lah 1-2 minggu ke depan. Ya. Nanti akan kita lihat pada dasarnya itu yang akan kita masukkan di dalam idea scale, model-model seperti ini ya. Seperti ya Eastern Catalyst School waktu dibuat ini waktu itu nanti akan ada problem statement ya bahwa di sini ya ini kan kita ngomong tentang ya tadi Indonesia, Jepang, Vietnam
Eastern Hemisphere, ya, belahan dunia bagian timur, itu banyak yang non-English speakers. Ya. Terus artinya kalau kita mau menarik mereka ke katalis, kita butuh gimana caranya supaya ya bahasa itu bukan lagi jadi hambatan. Ya. Nah, itu dia kan. Nah, kalau gitu ini kan dia ngomong bahwa Eastern Hemisphere itu satu dunia, ya sebelah, ya setengahnya itu yang nggak ngomong bahasa Inggris misalnya. Berarti kan itu ya, impact-nya nanti bagus. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terus ya dan ya selanjutnya kita lihat sampai ke relevant experience, kita nanti akan ada timnya ya. Kebetulan kita punya ambasador di sini, kita punya ya dari school-nya, Catalyst School ya ada membersnya, dari Eastern Town Hall-nya ada membersnya, kita punya orang-orang yang sudah berkecimpung sebagai CA, waktu itu PA itu adalah CA, Community Advisors, bukan proposal assessor ya, dan VCA-nya ya, istilahnya aja yang beda. Ada yang berkecimpung di challenge team, ya artinya sudah cukup ya, cukup banyak waktunya yang digunakan di dalam project Catalyst itu. Ada juga yang SPO dari orang SPO, ya ada yang punya background IT software engineering dan segala macam ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang wow, dilihat sama orang kan, wow, oke. Sepertinya paling nggak mereka udah kenal dengan komunitas Project Catalyst, mereka udah tahu apa yang seharusnya dilakukan, mereka mengikuti apa yang ada di sini, ya, jadi akan lebih masuk akal ketika kita ya mereka mau bikin Catalyst School ini, tapi dalam bahasa mereka, ya, mereka udah tahu semua, udah tahu banyak, ya, itu dia. Jadi ke arah situ nantinya, ya, tadi berhubungan itu, terus ya udah ya nanti akan diteruskan ya impact kemarin sudah kita lihat, kita masuk ke visibility ya, detailsnya. Visibility tadi yang tentang adalah masuk akal nggak ya, di sini dituliskan sama Bro Syarbel, seberapa layak proyek ini jika dijalankan, dalam artian ya tadi masuk akal nggak ya proyeknya, ini gambaran proyeknya seperti apa, itu kan pasti berhubungan sama salah satunya tadi anggota timnya kuat atau enggak, cukup mampu atau enggak, mumpuni atau enggak. Ya. Dilihatkan dari ya, berapa banyak orangnya, apakah cocok ya tadi ya. Kalau misalnya tentang bikin program, terus nanti yang ditunjukkan adalah anggota timnya adalah, oh mungkin orang bisnis, orang marketing, orang hukum, ya, kok nggak masuk akal. Tapi kalau misalnya kita mau bikin suatu program, suatu aplikasi, ya, suatu software, ya, yang ditunjukkan, oh misalnya developer, arsitek, atau tester, ya itu baru ya akan lebih masuk akal. Tapi juga nanti berhubungan sama itu, ya perlu tahu juga, ya, ini nanti proyek akan dikerjakan dalam berapa lama. Terus dalam berapa lama itu kenapa kok butuh waktu selama itu, pembagiannya seperti apa. Ya misalnya, kalau misalnya udah ngomong tentang 6 bulan, bulan pertama mau ngapain, bulan kedua mau ngapain, nah itu harus jelas. Terus juga mungkin kalau mau dipecah lebih dalam lagi, mungkin minggu per minggu, atau nanti akan ada dimunculkan juga dalam bentuk milestones. Ya, kira-kira ya sebulan pertama kita persiapan, 2 bulan keduanya adalah kita bikin mock-up-nya misalnya. Terus habis itu ngapain, habis itu ngapain. Ya. Jadi istilahnya akan lebih masuk akal juga ketika orang akan membaca seperti itu. Oh, masuk akal sih kalau misalnya direncanakan ini dan itu ya harus pasti segala macam ya mungkin 1 bulan ya oke masuk akal karena ini adalah proyek yang besar misalnya seperti itu ya. Nah itu yang akan masuk ke dalam visibility ya, jadi berhubungan sama pewaktuan ya, waktunya juga jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit juga ya kan, disesuaikan juga tadi anggotanya ada berapa ya, itu kan nanti saling mempengaruhi, tapi pada dasarnya adalah dibuat sedemikian sehingga itu adalah sesuatu yang oke ketika orang lihat ya, khususnya orang yang sudah berpengalaman membuat proyek yang kira-kira sama seperti itu, ya nanti akan masuk akal. Oh iya sih, waktu itu aku juga bikin misalnya dalam 5 bulan. Nanti kalau 6 bulan ya masih oke lah kayak gitu ya. Nah itu dia tentang visibility. Ada roadmap-nya. Roadmap itu berarti ada petanya dari mana ke mana. Terus kita juga bisa bagi ya setiap titiknya, ada milestones-nya ya. Ada titik-titik tertentu yang harus dicapai. Jadi ada targetnya ya. Orang pun akan bisa lebih paham ya. Lebih paham juga bisa tahu oh cara berpikirnya si tim ini, si proposal ini bagus juga nih. Jadi kayaknya masuk akal nih. Apalagi nanti ditambah dengan anggota timnya yang bagus juga ya, masuk akal juga ya. Jadi intinya adalah masuk akal. Nanti lama-lama jadi layak. Ya. Kalau layak berarti nanti ya ada penilaian dari 1
sampai 5, ya pasti ya, 5 yang terbaik nanti akan mendekatlah ke 5. Semakin banyak orang kasih bintang 5, bintang 5, bintang 5. Ya. Karena udah lengkap nih, targetnya jelas, dia tahu cara membagi waktunya, habis itu akan ada pembagian kecil-kecilnya, dan segala macam. Ya. Orangnya pun bagus, ya, capable, pengalamannya banyak. Ditambah satu hal juga adalah ketika kita ngomong tentang si Project Catalyst, pada intinya adalah tentang fundingnya, maka penggunaannya, cara menghitungnya fundingnya, itu pun juga jelas. Ya. Kalau minta misalnya $30.000, $30.000 untuk apa? Ya. Apakah masuk akal? Pertama, dari jumlahnya sendiri, apakah masuk akal untuk orang mau $30.000 untuk membuat sebuah website misalnya? Nah, itu sesuatu yang agak ya kurang lah ya kalau misalnya dibilang seperti itu. Apalagi websitenya kalau dilihat dalam roadmap-nya itu adalah sesuatu yang basic sekali. Ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Dari totalnya dulu masuk akal atau enggak. Baru nanti harus ada breakdown. Ya. Budget yang transparan. Transparansinya itu dalam hal ya bahwa nanti akan kelihatan. Ya. Pembagiannya seperti apa? 30.000 itu dipakai untuk apa? Oh 30.000 misalnya dipakai untuk development. 30.000 itu dan 30.000 dipakailah 10.000-nya untuk development, 5.000-nya untuk marketing, 5.000-nya lagi untuk apa lagi kan? Seperti itu ya. Kalau misalnya berhubungan sama kalau kita harus hire orang, ada biaya tenaga kerja SDM di situ ya kita hitung ya. Bahwa nanti akan ada misalnya berapa minggu ya. Terus berapa minggu itu nanti akan ada berapa orang. Satu orangnya per minggu adalah satuannya berapa ya. Nah, itu transparansi seperti itu nanti yang akan cukup disukai ya di dalam bagian visibility itu. Semakin transparan, nanti orang bakal lebih gampang menilai, ya, maka akan lebih gampang untuk masuk di akal mereka. Ingat ya, visibility itu adalah masuk akal, masuk akal. Kalau masuk akal di mereka, maka ya nanti ya, nilainya, kelayakannya itu ya akan diberikan tinggi. Itu tentang si visibility. Terus satu lagi di sini adalah tentang auditability tadi, ya. Auditability ya ini ya seperti dituliskan, apakah yang ditulis dan progres yang dikerjakan berjalan selaras dan dapat dicek secara publik oleh komunitas. Artinya keterbukaan karena kembali tadi ya bahwa funding kita dapatkan dari komunitas. Maka komunitas ya sebagai yang mempekerjakan kita ya dari sudut pandang seperti itu, mereka juga harus tahu. Mereka harus tahunya jangan sampai, oh misalnya ada satu proyek dikerjakan selama 6 bulan, mereka harus baru tahunya adalah di bulan ke-6. Apakah berhasil atau enggak? Ya, kalau misalnya kita yang pekerjaan orang seperti itu, kita kan nggak mau kan, bahwa wah nanti dakdikduk dong, tiba-tiba nanti di ujungnya baru ketahuan bahwa wah kurang duit, kurang waktu, misalnya kalau kita bikin rumah-rumahnya nggak selesai, ya kan? Nah itu kan aneh. Maka harus ya ada keterbukaan. Ya, berhubungan sama biaya tadi juga bisa, berhubungan dengan roadmap tadi juga bisa. Ya, bagaimana rencananya? Ya, terus bagaimana nanti ketika berjalan setelah 1 bulan, misalnya tadi ada milestone yang harusnya didapat, apakah sudah dapat atau belum? Ya, nah itu. Nah, auditability itu tentang mengatur bagaimana kita menyajikan ya supaya orang juga bisa melihat ya day to day-nya, misalnya ketika berjalan proyek ini sudah sampai di mana, ya berjalannya apakah bagus atau tidak, ya maka itu yang tadi tentang roadmap, tentang milestones itu nanti akan berhubungan sama ini. Nah di auditability itu kita ya gimana caranya kita menyajikan data-data yang mendukung tadi itu, ya apakah kita nanti yang sering terjadi adalah pakai GitHub. Pada dasarnya di GitHub itu semua orang bisa nulis ya, terus habis itu juga bisa dibuka untuk publik apa yang terjadi ya. Nanti setiap apa yang terjadi bisa dituliskan di situ, orang juga bisa lihat. Nanti selain itu juga ada report mungkin dalam bentuk ya ini ya suatu report yang bisa di website atau Google Spreadsheet di sini di GitHub tadi salah satunya ya. Tapi semua orang bisa ngikuti. Dan ngikutinya itu adalah ya ketika mereka mau lihat itu ada ya kira-kira seperti itu. Jangan sampai nunggu di terakhir-terakhir baru diberikan. Ya. Nah, seperti itu yang nanti akan mendukung tentang auditability-nya. Nah, jadi tolong ketika nanti teman-teman ya membuat suatu proposal, nah ini dipikirkan ya. Termasuk ya ini ya, ukurannya bagaimana sih? Ukuran keberhasilannya seperti apa sih? Yang berhubungan dari tentang roadmap, tentang milestones, tentang target-targetnya. Target besarnya memang ya proyek kita itu 100% berhasil dijalankan dan segala macam.
Tapi di tengah-tengah ya, misalnya ya kalau kita mau bikin website, oh mungkin kita sudah beli ya domainnya dulu. Oh mungkin kita tambahkan halaman pertamanya dulu. Oh kita tambahkan menu, kita tambahkan isinya, kita tambahkan mungkin dalam bentuk berapa ini ya apa namanya ada berapa bahasa. Nah mungkin yang bahasa Inggrisnya dulu, baru bahasa Indonesianya, baru bahasa apa lagi. Ya, jadi ada ya yang itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat apakah itu sudah tercapai atau enggak ya. Nah, progresnya bisa kelihatan, tapi kita juga bisa sajikan itu dalam success matrix-nya ini. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ini semua sudah oke, ya, maka nanti pun juga akan ya itu ya dilihat bahwa oh oke, nanti akan yang menilai akan atau semua yang melihat si proposal itu akan melihat bahwa oh jelas nih ya bahwa dia udah punya target dibagi-bagi jadi target yang lebih kecil-kecil, kita bisa lihat ada tempat atau media untuk melihatnya, ada ternyata selain GitHub dia juga ada webnya, wah mantap banget nih ya. Jadi istilahnya kalau orang-orang memilih untuk mempercayakan, ngevote itu kan mempercayakan ya suatu dana ke project ini, ya sudah tenang dong bahwa proyek itu nanti ya proyek itu kan bisa jadi ya gagal atau berhasil, itu sesuatu yang lumrah, tapi bahwa kita bisa ngikuti perkembangannya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan kita bisa ngomong ya kayak gitu, kita bisa ikuti apakah memang mereka bekerja dengan baik ya, paling enggak kan ya yang penting usahanya dulu, apakah nanti berhasil atau enggak ya usahanya gimana kita menilainya ya dengan si auditability ini ya. Tapi kalau misalnya kita bisa audit, orang-orang bisa nyaman bahwa oh ada kok ya, targetnya, oh ada kok cara kita melihat apakah itu berjalan baik atau tidak, ya udah, maka ini adalah sesuatu yang balik lagi tadi ya layak untuk didukung, layak untuk di-vote, layak untuk diberikan funding. Jadi hal-hal seperti itulah yang nanti perlu ditambahkan di bagian auditability-nya. Ya. Nah, itu dia kalau kita bisa lihat ya, itu tentang proposal ya. Terus habis itu nanti kita sudah tuliskan di dalam proposal itu di dalam si idea scale ya. Habis itu ya udah ya. Jangan sampai di situ saja. Ibaratnya kita sudah bikin nih semua planning bagus, kata-katanya bagus, semuanya tadi menjelaskan bahwa itu jelas adanya seperti ini ya, bahwa akan ada targetnya, ada roadmap-nya, ada timeline-nya, ada budgetnya, semua bagus. Habis itu kita berdiam diri. Wah, saya sudah mengerjakan sesuatu yang bagus ya, saya saatnya istirahat. Enggak gitu juga. Ya. Karena ya tadi, Idea Scale itu adalah platform di mana kita bisa ketemu dengan member yang lain. Di member itu semua orang bisa lihat, bisa komentar, bisa tanya, bisa ikut jawab. Ya. Karena itu ya nanti akan ada di paling bawah ya biasanya itu adalah bagian tentang komentar. Ada orang yang misalnya memberikan komentar, oh bagus nih, ya. Tapi akan ada juga mungkin saran, seperti maybe some additional feedback, ya harus nambah team members, harus nambah link partnership, harus nambah ini dan itu, ya kayak gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu, ya ini kita harus dengarkan. Tim proposer harus mendengarkan. Mendengarkan itu juga istilahnya kalau kita ada orang ngomong ke kita, kita ya berikan ya tanggapannya. Jangan ketika ada orang datang ke kita ngomong terus habis itu mukanya flat ya kan, terus habis itu nggak kasih terima kasih atau apa ya kan orang jadi kesel. Yang tadinya dia merasa itu oh ini bagus, tapi ketika ketemu sama orangnya kok nggak responsif nih, kok nggak bisa diajak ngomong nih, kok diam aja. Nah ini yang bahaya. Nah, makanya ini juga harus diperhatikan. Feedback itu penting, artinya feedback dari orang ke kita itu penting. Kita memberi feedback ke feedback yang tadi, ya kita menjawab, kita menganggapnya ya ketemu sama orang, ya orang itu ngomong sama kita, memberikan sesuatu apresiasi atau apapun, ya paling nggak kita senyum, kita terima kasih, ya kita jawab, ya kayak gitu dengan ramah, ya. Nah, seperti itu yang dilakukan kalau di sini kita lihat ini adalah satu proyek oleh Dion di sini, Community Web Portal in Bahasa. Waktu itu akhirnya tembus ya. Nah, dan itu modelnya seperti itu ya. Dion di sini adalah ya dari teman-teman di Indonesia juga ya, bahwa ya ngasih ya, bahwa ini harusnya gini gini gini. Ya udah, paling tidak ya. Hi Andreas, thank you for your feedback. Terus kita juga gimana caranya supaya merasa ya menjadikan dia teman lah ya, will surely improve it, karena apapun yang dia berikan saran ya kalau memang saran itu bagus ya kenapa enggak.
kayak gitu. Itu feedback. Walaupun ya nggak selamanya kayak gini ya, namanya komunitas itu nanti akan ada banyak orang, macam-macam cara ngomongnya atau tabiatnya, ada yang nanti kira-kira kasar bisa jadi ya, entah dia sengaja atau enggak, ada yang menyerang bisa jadi ya. Tapi kembali, feedback itu penting karena itu adalah perhatian ke proposal kita dan kita harus balas, paling enggak dibalas dengan sopan dulu ya. Jangan ketika dia menyerang, kita balas menyerang dengan lebih parah lagi. Wah, itu bisa jadi nanti ya, bukan hanya dia yang nggak suka, nanti ada orang-orang yang lain melihat, ini kok orang kok kasar banget sih si proposernya. Nah, orang-orang nanti menjauh. Ya. Jadi hal-hal seperti itu juga penting. Nah, kalau teman-teman yang lain ya melihat bahwa ada proposal-proposal dari Indonesia, itu juga akan bisa dibantu dengan cara memberikan apresiasi, ya. Dengan nanti ada namanya kudos, ya. Kudos, ya. Jadi akan ada kesempatan untuk memberikan semacam apa ya, kalau bisa dibilang like ya, like. Artinya ketika banyak like ya didapatkan dari suatu proposal, nanti dia otomatis peringkatnya naik, muncul di halaman yang paling depan ya di dalam si apa namanya di dalam si challenge itu tadi kategori itu. Jadi itu satu hal yang kita bisa gunakan juga ya. Atau teman-teman juga bisa berikan komen. Jadi istilahnya kayak rame gitu loh yang proposal itu. Jadi itu ya. Jadi kita saling membantu. Yang ada membuat proposal, yang tidak membuat proposal ya ikut nimbrung di situ supaya jadi kelihatan rame dan terlihat sama orang. Ya, intinya itu. Karena kita bersaing dengan ya kayak kemarin Fund 9, Fund 8 itu sekitar 1000-an proposal. Ya, artinya supaya orang ya melihat 1000 proposal itu hampir tidak mungkin. Makanya yang kemungkinan besar adalah mereka melihat beberapa saja yang mencolok. Caranya membuat mencolok itu ya ini, kita angkat dengan komentar, dengan kudos, dengan apapun seperti itu. Ya. Jadi kembali ya, memang ini adalah untuk proposer, tapi kita yang mungkin bukan tidak membuat proposal, nanti di Fund 10 kita bisa bantu. Ya, sama-sama lah kita teman-teman dari Indonesia kita yuk bantu. Atau mungkin dari Eastern Town Hall, yuk kita bantu. Atau ide yang bagus, ya kita bantu. Kita angkat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, harapannya nanti kayak gitu ya di Fund 10 ya. Mungkin bukan mengajukan proposal, tapi bisa membantu proposal itu naik dan dapat funding. Ingat kenapa? Ya karena ujung-ujungnya nanti dia dapat funding, funding itu nanti akan masuk ke negara kita, ke Indonesia. Funding itu akan membuat ekonomi berjalan, ada yang dapat pekerjaan, ada yang dapat rezeki, ya, dan itu akan mutar. Ya. Ekonomi di situ ya, kuncinya. Ya. Jadi yuk kita bantu diri kita sendiri ya, sebagai orang Indonesia. Nah itu dia ya kalau kita lihat ada beberapa tips dan trik di sini ya. Tapi pada dasarnya adalah nanti kita pun juga adalah ya tadi berhubungan sama feedback ya, berhubungan dengan mendapatkan istilahnya dukungan ya kita harus terlihat dulu ya. Maka nanti akan ada dari kita pun dari Eastern Control itu akan dibantu dengan hal-hal seperti ini. Ya kita akan mengadakan event-event supaya ya nanti akan ketahuan ya bahwa nanti ada event-event di sini semacam seperti pameran ya. Maka ya ini hal-hal seperti ini juga digunakan. Ya, nanti akan kita bisa muncul di situ, muncul dan ngomong ya, itu akan lebih enak atau lebih terlihat daripada ratusan atau ribuan proposal yang bentuknya tulisan. Ya. Nah ini adalah satu cara lain lagi ya. Nanti akan bisa dibantu. Untuk teman-teman yang memutuskan untuk mengajukan proposal, pastikan IDFS Reels ini juga diikuti. Ya. Itu salah satunya kemarin ya, si Bro Ivan juga ikut seperti ini. Ya. Ini yang di Eastern Hemisphere, ya, di town hall-nya kita. Bahkan dia juga ikutan yang di global. Ya. Jadi memang perjuangan sih, perjuangan. Tapi ya patut dia acungi jempol. Ada kemarin juga Bro Gorga juga ikut ya, Bro Sony juga ikut. Ya. Tapi itulah ya, itu yang menariknya ya nanti perjuangan itu ya mungkin nanti teman-teman juga bisa apa ya namanya istilahnya jadi kenangan manis lah ya tapi itu ya satu hal yang bisa nanti mengangkat lagi proposalnya teman-teman terus juga nanti akan ada seperti ini adalah program dari kami dari Eastern Town Hall ya ini juga pada dasarnya kalau tadi itu modelnya adalah live si IDFS Reels ini maka di sini Katalis TV ini adalah semacam ya kalau bisa dilihat seperti rekaman nanti ya nanti ada di YouTube channel
Nanti kita bisa bikin di situ ya. Nanti akan dikupas sedikit tentang proposal-proposal itu sehingga nanti ya udah ada rekamannya bisa ditunjukkan ke orang-orang. Ya, ketika kita minta bantuan dukungan dari orang lain, ya udah kita tinggal refer ke salah satu YouTube ini ya. Seperti itu yang akan bisa digunakan juga. Jadi walaupun ya tadi penting kita membuat proposal yang bagus ya, yang membuat orang pikir ya tadi salah satunya adalah masuk akal, masuk akal, masuk akal, layak, layak, layak. Yuk bantu ini. Maka kita juga ya, satu hal yang lain adalah kita yang tetap mempromosikan ya. Dan teman-teman khususnya kita yang sama-sama orang Indonesia, yuk kita bantu proposal-proposal dari Indonesia supaya naik, supaya di voting. Nah, syukur-syukur teman-teman juga ikut juga membantu memvoting. Nanti ada yang bilang lagi bahwa, waduh saya nggak punya uangnya ini, nggak punya 500 EDA. Nah ini, ya, di acara-acara seperti ini, di dalam Project Katalis itu ada kesempatan banyak ya untuk mendapatkan reward dalam bentuk EDA. Dan situlah ya teman-teman bisa kumpulkan ya kalau misalnya nggak mau menggunakan uang sendiri ya bekerjalah ya bekerja untuk mendapatkan ya ada banyak bisa ikut dalam Telegram kita dalam Discord kita nanti yang paling sering akan mengumumkan adalah seperti Broyan ya dengan proyek-proyek yang menarik dan cukup banyak menghasilkan atau juga Bro Charbel juga kadang-kadang tiba-tiba dia bikin kuis atau apa ya hadiahnya EDA ya itu bisa kita kumpul-kumpulkan ya. Intinya apa? Intinya adalah bukan ya making quick money terus habis itu spend it, tapi lebih ke arah ya ini ya. Kita kumpulkan dulu untuk Indonesia untuk mendukung ya proposal-proposal dari Indonesia. Ya, karena ya kalau misalnya sedikit-sedikit ya kan dari kita udah ada kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Nah, itulah ya yang kita gunakan ya, untuk mendukung. Untuk apa? Ya balik lagi supaya funding itu masuk ke Indonesia. Ya. Jadi itu dia mungkin waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Kalau masih penasaran tentu saja ya nanti akan ada banyak ya di sini kita akan sediakan ya namanya one-on-one session di luar schedule yang tadi ya hari ini terus nanti tanggal 17 Desember nanti tanggal 7 Januari tanggal 21 Januari nanti akan kita sediakan nanti akan ada pengumumannya di channel-channel kita baik di Telegram atau di Twitter mungkin atau juga di Discord. Jadi tolong join ya. Yang belum join di sana nanti dapatkan informasi-informasi seperti ini atau bisa tanya langsung ke kita ya gimana kalau misalnya saya butuh untuk teman-teman ini ada saya punya tim, saya mau mengajukan proposal, gimana cara yang bikin proposal yang baik supaya bisa tembus dan segala macam ya supaya kita bisa juga arahkan fokus kita, bantuan kita ke teman-teman yang seperti itu. Ya, harapannya itu ya, supaya berani ajukan proposal dan harapannya kalau misalnya ya nanti pastinya kan semakin banyak proposal maka semakin banyak kemungkinan proposal itu tembus ya. Daripada nggak ada proposal ya nggak mungkin tembus. Ya. Jadi kembali coba dulu kita sama-sama gunakan Project Katalis ini untuk memasukkan ya dana ke Indonesia, funding ke Indonesia, supaya kita bisa terus berkembang dan berkembang ya, supaya ekonominya bisa muter lama-lama kita bisa self-sustaining juga ya. Nah itu yang nanti kita bisa buat di Cardano di Project Catalyst dengan bantuan dari Eastern Town Hall dengan bantuan dan komunitas Cardano Indonesia. Jadi mungkin itu saya rasa sudah habis kalau misalnya nanti ada yang berhubungan sama ini, sama pingin dapat informasi lebih lanjut, ingin ngobrol ya. Ini eventnya seperti ini hanya 2 minggu sekali mungkin nggak cukup ya. Mungkin ada ide atau pertanyaan setelah ini ya join ya. Ini ada link tree-nya baik Eastern Town Hall sama Cardano Indonesia. Silahkan dibuka. Nanti akan ada channel-channel yang ada di situ. Join lah di situ supaya kita bisa saling ngobrol. Ya. Jadi mungkin itu dari saya. Apakah bisa dilanjut mungkin dengan sesi tanya jawab ya, Bro Charbel? Tanya jawab, kita ada beberapa teman yang nanya. Tapi sebelumnya ada info nih, ternyata saat saya present tadi ada gempa di pantai selatan Garut ya. Semoga teman-teman yang di daerah sana masih diberi keselamatan. Oke. Ya, ya, betul, betul, betul. Parahkah? 6,8 kalau nggak salah. Wow, 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 wow. Oke, oke, oke. Nah itu dia kalau kita ngomong tentang bencana alam kita punya teman-teman dari SPO Kawan ya.
Ada juga di sini Keuangan. kalau nggak salah tadi ada Bro Bro Andrew. Andrew, ya, itu dia bergerak di bagian SPO. SPO itu nanti akan ada istilahnya ya, ada cuannya ya Bro Andrew ya. Nah itu salah satunya adalah biasanya SPO ini salah satu kelebihannya adalah dia punya misi juga ya. Dia akan gunakan sebagian dari apa yang didapatkan ya. Kalau Bro Andrew di kawan di SPO kawan itu untuk membantu ya yang punya masalah bencana alam seperti ini. Jadi itu juga ya kita perlu support juga kalau misalnya punya dana, punya EDA itu tolong ya dibantu staking ke mereka ya yang ada di SPO kawan. Nah, Ya. yang lain-lain juga di Indonesia. Ada juga seperti SPO Kardanesia, dia misinya menyisihkan 10% ke rumah zakat. Kalau dari Free Your Pool itu membantu untuk edukasi, lebih ke edukasi gitu. Begitu, mungkin Oke. ada pertanyaan mau dijawab, Bro Andi? Boleh. Kita tinggal punya mungkin sekitar 5 menit aja ya. Nggak bisa semua, karena nanti Ya, harus ada pengumuman yang lain ya. Yuk, lanjut aja yes. yuk. Yang mana dulu nih yang mau dijawab? Jadi tadi ada pertanyaan dari sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Abel Ebel. Oke. Jika kita membangun sebuah proyek di jaringan Cardano, tapi kita semisal ini ceritanya Sultan, jadi nggak perlu funding dari proyek Katalis, apakah boleh seperti itu? Sangat boleh ya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena ini adalah komunitas yang dimana semua orang bisa join, bisa bikin transaksi, bisa menggunakan apa saja di dalam Cardano, bisa juga berkontribusi ya, berkontribusi menjadi SPO ya, mendukung SPO ya dengan staking itu, atau juga mau bikin si smart contract-nya, bikin aplikasi, bikin komunitas, boleh semua boleh ya. Bahwa ketika kita punya sultan-sultan ya kita dengan senang hati ya kita jadi lebih kaya lagi. Tapi ya kalau Project Catalyst itu lebih ke arah bahwa kalau kita ya punya ide tapi ya bukan sultan ya atau nggak punya cukup lah uang untuk membangun proyek kita ya barulah ya kita bisa ajukan. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga bahwa sultan pun boleh ikut dalam proyek Catalyst ya karena nanti persaingannya pun sama ya. Walaupun sultan atau enggak ya, walaupun rakyat jelata seperti saya misalnya boleh-boleh aja ya karena yang diperebutkan atau gimana caranya untuk sampai dapat funding ya tadi bikin proposal yang bagus ya rencana yang bagus dilihat sama orang nanti nggak akan ketahuan kok apakah Anda sultan atau enggak ya kecuali mau dimasukkan ke dalam tadi ya tentang misalnya di CV bahwa saya seorang sultan saya sebenarnya nggak punya kebutuhan tentang proyek katalis tapi ya udah saya ikut ya boleh-boleh aja tapi seringkali orang nggak akan melihat sampai situ ya. Yuk bagaimana lanjut. Ya. Jadi mungkin jika didapat dana atau didanai oleh proyek Katalis itu juga salah satu dapat kesannya itu didukung oleh komunitas karena mendapatkan voting dari komunitas gitu juga ya. Betul. Jadi kelebihannya adalah ketika nanti pun didukung atau tidak, itu sudah dapat perhatian sama komunitas. Karena kalau kita ngomong tentang project itu kan untuk komunitas yang menggunakan juga komunitas. Kalau tidak digunakan sama mereka ya percuma kok project itu. Di dalam blockchain itu nanti sifatnya seperti itu ya. Jadi ada bagusnya ya. Thank you Bro Sabel. Terus lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bro Takdir. KPI tadi sempat dibahas, KPI itu yang menentukan siapa? Apakah kita sendiri sesuai kategori challenge atau bagaimana? Betul. Jadi KPI itu kan berhubungan sama target kita ya. Nanti dari situlah diturunkan ya bahwa harus seperti apa. Ya, jadi yang menentukan kita sendiri. Yang tahu kan kita sendiri ya. Tapi istilahnya kita buat sedemikian sehingga ya itu masuk akal di orang lain. Nah, itu aja sih. Itu, yuk lanjut lagi. Masih ada waktu. 1-2 menit lagi ya. Cukup sih pertanyaannya. Oh, udah nggak ada lagi. Udah, Oke, udah baik cukup kalau seru begitu. tadi. Kayaknya udah beberapa juga udah ada di ini ya, udah ada di jawab juga di chat. Yes, Thank di you. message. Ada Bro Andrew juga dari kawan juga udah menjawab tadi ya. Beberapa seperti dari si Stefani tentang kudos itu kayaknya tadi sudah sempat ya Oh ya, kurang lebih saya jawab sempat ya. terbahas. Oke, good. Oke, baik kalau begitu ya mungkin sebelum kita akhiri
sesi kali ini. Apakah ada yang mau disampaikan dulu, Bro Syarbel, tentang pengumuman? Jadi tadi sudah terpantau nih teman-teman yang bertanya, sudah tercatat bahwa ada 5 penanya yang nanti berhak mendapatkan hadiah rewards dari Eastern Catholic School dan Eastern Town Hall. Nanti pemenang yang pertama ada lima yang berhak mendapatkan rewards tersebut. Ada Sis Stefani, ada Bro Abal Ebel, ada Bro Muhammad Takdir, Bro Valdrian Ivan Dito, dan One Gate. Nanti mungkin bisa chat ke saya untuk memastikan lagi address-nya. Walaupun sebenarnya masih saya simpan ya, tapi tetap harus dipastikan lagi. Ya. Chat ke Telegram saya ya. Oke, baik. Apakah semua sudah ada di Telegram? Di Telegramnya udah connect sama Syarbel? Kalau sudah, jangan lupa ya dikirimkan ya. Kalau enggak, ya kita tunggu dalam 24 jam, nanti hangus ya. Oke, baik. Kalau begitu, apalagi, apakah ada pengumuman yang lain mungkin dari Bro Syarbel atau Bro Yan? Apakah ada lagi? Kalau dari saya belum ada sih. Bro Yan mungkin? Belum ada, Mas Andi. Mhm. Belum ada, belum Belum ada. ada. Oke, Ya. baik. Kalau begitu mungkin kalau dari saya ya nantikan ya ini event kita ini EMA kita ini seperti ini nanti ada di waktu seperti Eastern Town Hall itu ada di hari Sabtu tanggal 17 ya. Tanggal 17 Desember kita akan lanjut lagi ke bagian yang untuk si proposal asesor ya. Jadi terus ikuti, juga terus undang teman-teman supaya ya mereka juga dapat kesempatan yang sama ya karena nanti dengan PA, proposal atau yang lain-lain rules-rules tadi itu kita bisa menghasilkan ya. Dan kembali ya, tolong coba berpikir bahwa dari menghasilkan itu kita bisa juga untuk membangun komunitas kita itu ya khususnya komunitas Karir Indonesia, menggolkan teman-teman yang punya proposal-proposal dari Indonesia, kita dukung ya. Ya, itu harapan saya. Jadi, yuk, tolong hari ini ada total ada 11 orang. Ya, harapannya nanti ada teman-temannya ya yang dari 11 ini ngajak teman-temannya supaya dapat informasi ya, dapat menyebar dan menyebar terus ya. Mungkin itu kalau dari saya. Adalahkah lagi terakhir mungkin dari Bro Syarbel, Bro Yan? Cukup. Cukup? Bro Yan, adakah penutup? Cukup. Saya Cukup. cuma mau bilang thank you ke semua peserta dan para pembicara. Keren-keren. Saya benar-benar appreciate kedatangan dan effortnya. And selamat weekend dan jaga diri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Have a good weekend.